Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sidat Kamulyan Channel yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sekarang pada sesi ini, segmen ini kita akan melihat secara dalam bagaimana proses pilkada di Kabupaten Bantul dengan salah satu kandidat ataupun mencalonkan diri sebagai Bupati Bantul periode 2020-2025. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Halim Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula manggile Pak Wabub atau Kang nih? Kang Halim. Wah, Kang Halim. Ini bahasa akrab beliau dengan semua orang lebih punya rasa rasa ngeh gitu ya. Kalau sapaan akrabnya itu Kang Halim. Kang Halim. Ya. Sebelum menjadi politisi, sebelum menjadi birokrat atau tokoh politik yang mengemban amanah menjadi wakil Bupati Bantul pada saat ini, jenengan kan punya latar belakang kultur pondok pesantren yang kuat. Saya itu lahir dan dibesarkan di dalam keluarga dengan kultur santri ya. Simbah saya santri, bapak ibu saya santri, saudara-saudara saya santri, paman-paman saya santri, sehingga otomatis lahir cengar dalam kultur yang seperti ini. Ya saya terbentuk sebagai orang yang mau tidak mau, ya itu lahir dan berkembang besar di dalam kultur santri. Nah, karena itu sejak kecil ayah dan ibu saya itu yang mendidik dan mengajarkan cara berpikir dan perilaku santri. Nah, agar itu terjadi, maka sejak kecil saya diwajibkan untuk mengaji Al-Quran. Kalau sore setelah sekolah formal, saya disuruh untuk ikut madrasah diniyah, ya, kemudian SMP, ya, madrasah sanawiyah. Saya mengaji di 2 pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Al-Irsyad, kemudian di Pondok Taman Pelajar Islam. Nah, di kedua pondok ini, Al-Irsyad dan Raudhatul Thalibin ini, ya saya diajari ilmu-ilmu yang selama ini menjadi mainstreamnya pemikiran pondok pesantren. Nah, sempat belajar di UGM, di Fakultas Ekonomi dan IAIN zaman dulu. Terus ketika sekolah di Timur Tengah? Sebelum itu, Mas. Jadi sebelum itu saya sempat meraih beasiswa dari Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk belajar di Al-Ma'hadud Dini. Itu sebelum aktif di politik atau? Oh belum, jauh. Jadi saya hanya akan ngomong berarti pinter tenan itu. Kalau sudah di ya enggak lah. Karena kalau sudah di politik ada kemungkinan loh ini loh. Ya. Mereka ada rekomendasi dan sebagainya. Berarti sebelum aktif di politik ya. Saya masih aliyah itu. Akhirnya saya berangkat bersama sekitar 15 orang siswa. Nah, pada tanggal 2 Agustus 1990, Kuwait diserang oleh Saddam Hussein. Dan saat itu saya dan kawan-kawan dari Indonesia dievakuasi dan pulang ke Indonesia. Di Timur Tengah berapa tahun? Kira-kira 3 tahun. 3 tahun berarti bahasa Arab sangat. Ya, sedikit Mas. Nah, sekarang begini. Ya. Kang Halim, coba sampaikan dengan cara bahasa Arab. Besok jangan lupa tanggal 9 Desember pilih saya sebagai Bupati Bantul. Coba. Coba. Pakai bahasa Arab. Latan saya ayyuhal ikhwah antusawwituni fil intikhabil am fa insyaallah saufa tanaqid fi tarikh tasi' min Desember hadhihi sanah. Syukran. Toyib. Baik, proses persiapan jenengan dengan Pak Jokowi ini kan sudah padat ya. Ya siang malam berkonsolidasi, bertemu dengan banyak orang dan sebagainya. Nah, pada saat-saat jenengan sendiri
terus tidak, ya mungkin karena apa, kebetulan mungkin sudah malam tidak ada tamu gitu. Kira-kira yang paling Anda ingat dan Anda impikan itu pada saat itu apa? Hari-hari yang paling Anda inginkan? Yang paling saya inginkan hari ini segera pemilu digelar. Kenapa? Ya, karena masyarakat sudah menginginkan adanya perubahan. Dan itu tercermin di dalam pertemuan-pertemuan yang selama ini saya hadiri gitu. Jadi semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. baik. Berarti sudah yakin ini ya? Yakin. Yakin menang. Jadi 9 Desember itu hari yang paling diingat-ingat terus. Iya. Nah, kira-kira yang paling diharapkan apa sih warga Bantul ini? Iya. Saya berharap warga Bantul menjelang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ini bisa menikmati festival gagasan. Pesta itu ya? Ya, pesta demokrasi pesta dalam demokrasi. Festival gagasan yang diselenggarakan oleh KPU, yang diikuti oleh para kandidat, sehingga masyarakat ini bisa memilih secara objektif, ya, berdasarkan pikiran yang jernih dan nurani yang sehat. Itu harapan saya. Saya melihat ada jargon-jargon baik itu di sosial media dan sebagainya itu pilihlah calon kepala daerah asli Bantul. Tetapi yang saya ketahui Anda tidak merasa risih dengan serangan itu dan Anda tidak mencoba mengkantor. Kenapa, Kang Halim? Apakah itu tidak merugikan? Saya tidak risih karena saya tidak yakin isu itu akan bisa mempengaruhi pemilih. Karena pemilih kita ini kan pemilih yang cerdas, apalagi Bantul ini adalah salah satu kota pelajar ya di daerah istimewa Yogyakarta, dan semua masyarakat tahu ya bahwa kita berkali-kali punya bupati ada yang tidak lahir di Bantul. Sementara orang yang pernah lahir di Bantul itu seperti Pak Guritno, itu pernah menjadi Bupati Semarang. Kemudian hari ini Wakil Bupati Demak adalah kelahiran Pundong. Saya tinggal di Bantul itu hampir 30 tahun. Memang saya lahir di Rembang. Dan saya 2 periode menjadi wakil warga Bantul di DPRD DIY. Dan hampir 5 tahun ini menjadi wakil Bupati Kabupaten Bantul. Sudah 30 tahun? Sudah 30 tahun, hampir 30 tahun. Berarti kalau umpamanya kita bicara tentang demokrasi yang remeh-temeh, asli Bantul karo ora, ngerti Bantul karo ora, jane jenengan ngerti banget Bantul toh. Karena sudah 30 tahun, 2 kali menjadi anggota DPRD, mewakili Bantul, menjadi wakil saya tahu juga. Bantul karena saya orang Bantul. Orang Bantul. Iya. Kenapa isu itu muncul hari ini gitu. Kenapa saat saya mendampingi Pak Harsono tidak dimunculkan isu itu. Oke. Selama hampir 5 tahun ini kan jenengan mendampingi Pak Harsono itu ya, sebagai wakil bupati. Dan fakta pada hari ini itu Anda memilih jalan berbeda untuk berkonsentrasi di pilkada yang berikutnya. Artinya ini pecah kongsi lah antara AB1 dan AB2, Pak Harsono dan jenengan. Nah, dan kalau bahasa provokatifnya ini Kang Halim ini melawan Pak Harsono. Ini bahasa provokatifnya. Tidak ada niat untuk melawan, itu tidak ada. Yang ada saya ingin menjadi peserta festival gagasan untuk membuat Bantul itu lebih baik, Bantul yang mensejahterakan. Karena demokrasi ini mensyaratkan adanya kandidat yang harus dipilih gitu. Sehingga saya mengikuti prosedur demokrasi ini, karena itu saya harus menyiapkan ide gagasan yang akan saya tawarkan kepada publik, kepada warga Bantul, bagaimana kita ke depan bisa mewujudkan Bantul yang lebih mensejahterakan, yang lebih beradab gitu ya, dan berkeadilan. Itu yang ingin saya tawarkan kepada masyarakat. Jadi tidak ada kata melawan itu. Saya hanya ikut di dalam festival ide dan gagasan dalam pesta demokrasi ini. Kesan
Kang Halim pribadi terhadap Pak Harsono. Ini penting ini ya, agar kita tahu. Artinya ini situasinya biar tidak terlalu panas itu ya. Dalam Enggak, satu kami track ini gitu ya. bersahabat ya, jangan lupa bahwa saya dan Pak Harsono ini bersahabat dan buktinya pernah bersedia menjadi wakil beliau dan baik-baik saja hubungan saya dengan Pak Harsono itu secara pribadi itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau persahabatan tetaplah sampai kapanpun, sampai di ujung nyawa sekalipun saya dan Pak Harsono itu tetap bersahabat dan tidak ada masalah soal itu. Jadi lebih mengoptimalisasi gagasan itu. Iya, iya. Tidak ada pengaruh dari partai politik, tidak ada pengaruh dari ormas untuk berpisah. Ya, usulan masukan dari berbagai macam pihak, pada ujungnya saya harus dicalonkan. Jenengan mengeluarkan banyak uang. Sama sekali tidak ada mahar politik. Tidak ya. ada.